dorong, woi. Ah, norak nih pada, woi. Ini kedorong, dorong, bukan itu yang dorong. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wali Mantan Ketua Sarjana Hukum sebagai Ketua Perwakilan tentang SHMH dan Hakim PRT SHMH masing-masing sebagai admin anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisma SHMH dan Okta Albudianto SHMH. Kita mengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berbagai diri oleh Rudi Irmawan SHMH dan kawan-kawan dasar penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 397/2022. Pada para pihak diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 397/2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Makasih Pak Hakim. Makasih Pak Hakim. Makasih Pak Hakim. Makasih Pak Hakim. Merdeka. Ya, dasarnya di depan yuk, di luar yuk. Ya, di luar. Ayo. Mereka diarahin ke sini loh. Doa gue terkabul dari 20 tahun. Persilakan ya Bu. Ibu bisa stop sebentar. Stop sebentar Bu, persilakan ya Bu. Tanggapannya seperti apa putusan sudah Di luar. Ayo ke belakang, ayo. Tarik ke tengah. Jalan buat keluarin semua dulu yuk. Geser dulu. Biar keluarga dulu. Mana panggung hiburannya? Itu mana? Ayo,
Kita maju ya. Tenang. Semua dapat tanda tangan. Suara audionya kecilin suaranya. Terima kasih kuasanya telah menyatakan mujizatnya. Putri telah menerima vonis hukuman daripada hakim ketua. Terima kasih dan kami sangat-sangat bersyukur atas hukuman yaitu pembunuhan berencana pasal 340 telah dinyatakan pada saat ini, dan kami telah menerima penegakan hukum yang seadil-adilnya di dalam persidangan terhadap kasus pembunuhan yang sangat kejam, yang sangat keji buat anak kami. Sesuai harapannya. Tadi tidak ada terbukti pemerkosaan juga atau seperti apa sih? Tidak ada di situ berapa. Itu hanya kerang-kerang itu Arman adalah skenario mereka atau mereka berdalih agar mereka lari daripada pertanggungjawaban di dalam pembunuhan rencana yang mereka telah siapkan dari awal. Apakah polisi ini puas, Bu? 20 tahun tadi, Bu, dan Ya, kami sebagai keluarga, termasuk saya sebagai bunda, merasa puas di dalam hukuman atau vonis terhadap Putri Chandrawati. Biar jangan ada lagi perempuan yang suka berfitnah atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang lagi. Jangan ada lagi Yosua lagi yang terbunuh secara keji dan biadab di negara kita ini. Ibu Yosua memang tidak mungkin bisa digantikan dengan sudah terlibat, tapi dengan 20 tahun sebagai seorang ibu ada pesan atau hal yang mungkin mau disampaikan kepada Yosua, karena kan ini perjuangan bersama-sama. Yosua telah melihat dan dia hadir juga bersama ibunya pada saat ini di dalam, mulai tadi kemarin kami ziarah juga, tadi malam juga saya berdoa. Yosua selalu ada, dan pada saat ini juga bersama tim pengacara kami, di samping kami ada Yosua melihat perjalannya persidangan bersama ibunya, dengan merangkul ibunya dengan peluk hangat semasa hidupnya, bagaimana dia semasa hidupnya. Ya, nanti akan penasihat hukum nanti yang akan melakukan melanjutkan itu semuanya. Bang Kamarudin mungkin gimana, Bang? 20 tahun, Bang. Baik, jadi ini kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Karena selama ini ada pandangan di dalam masyarakat bahwa orang kecil tidak mungkin bisa melawan pejabat-pejabat yang besar, terutama para mafia. Tetapi yakinlah apabila kita rakyat Indonesia bersatu padu seperti sekarang ini, semua rakyat bersatu melawan kejoliman Perdi Sambo CS, melawan fitnah-fitnah daripada Arman Hanis dan rekan-rekannya, termasuk Febri Diansa. Walaupun rekan saya telah mengundurkan diri karena dia merasa di yaitu Patra MJ, tetapi teman-temannya terus bersekongkol melakukan kejahatan karena honor-honor yang mereka terima. Tetapi sekali lagi saya katakan, kami menangani perkara ini, kami tidak dibayar 1 rupiah pun, malah kami mengeluarkan biaya sangat besar. Tetapi prinsipnya adalah rakyat Indonesia jangan sampai tidak memperoleh keadilan dan kepastian hukum hanya karena rupiah atau karena kemiskinan. Maka ini adalah titik balik atau akil balik bahwa masyarakat Indonesia harus bangkit dan berdiri lawan segala kejoliman, lawan kejahatan, lawan mafia hukum. Kita harus bersatu padu, tolong menolong, bahu membahu. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik kejahatan di Indonesia. Itulah komitmen kita ke depan, dan tidak boleh ada mafia. Mafia harus kita usir dari Indonesia supaya rakyat Indonesia sejahtera. Amin. Soal putusan hukuman mati. Pertama, saya sedih dan menangis. Kenapa? Karena saya tahun lalu menawarkan kepada Perdi Sambo, bahkan kepada Putri, supaya dia cepat menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada keluarga, daripada dia mengutus orang menawar-nawarkan uang yang besar kepada saya. Saya sudah minta waktu itu, tetapi tidak direspon karena kecongkakannya. Mereka orang pintar menjadi bodoh karena tidak disertai oleh Elohim. Tetapi Barada Richard Eliezer, pangkat terendah di kepolisian, karena dia merespon apa yang saya minta,
dia datang bersujud, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji akan membongkar kasus ini, maka saya minta kepada keluarga dan saya fasilitasi bertemu makan malam dengan orang tuanya, kekasihnya semuanya, dan saya minta keluarga maafkan dia masih polisi muda dan terlalu polos. Maka saya harapkan juga agar majelis hakim yang mulia memberikan dia vonis di bawah 5 tahun. Tetapi berbeda dengan Putri, walaupun dia dituntut 8 tahun, saya minta dia harus divonis seberat-beratnya minimal 20 tahun dan terbukti dia divonis 20 tahun. Demikian juga Ferdy Sambo harus diperberat, saya bilang. Akhirnya divonis juga menjadi hukuman mati. Dan untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal yang memilih berbohong hanya dengan bonus 500 juta, saya minta juga kepada majelis hakim agar diperberat dari tuntutannya, hukumannya, agar masyarakat Indonesia sadar bahwa kejujuran, kebenaran itu sangat diperlukan dan berterus terang itu juga sangat diperlukan di pengadilan. Itu hanya ada pada Barada Richard Eliezer. Itulah kira-kira tanggapan kita. Maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada Ilahi karena kemenangan ini bukan saja kemenangan daripada keluarga Joshua atau Huta Barat sebagai, tapi kemenangan masyarakat Indonesia. Untuk itu bangkitlah, berjuanglah, rebut hak-hakmu yang dijolimi oleh para mafia dan petinggi-petinggi yang jahat di negara ini. Tuhan berkati. Bang, langkah untuk pemulihan nama baik gimana, Bang? Tentang pemulihan nama baik, kami berharap pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan agar turut membantu memulihkan nama baik keluarga dengan cara memberikan restitusi. Bisa kedua, mengangkat dia menjadi pahlawan kepolisian. Yang ketiga, mengikhlaskan rumah Duran 3 itu, buat rumah tidak terlalu besar, untuk menjadi museum pengingat agar tidak lagi kejahatan kepolisian ke depan, khususnya kejahatan propam. Kemudian kami juga berencana apabila tidak diberikan itu akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan, khususnya gugatan pra peradilan, supaya harkat dan nama baik daripada Joshua dipulihkan. Selain itu kami juga akan menggugat untuk restitusi, yaitu melakukan gugatan PMH agar keluarga diberi ganti rugi oleh negara layaknya sebagai korban. Gitu kira-kira. Tambahan sedikit, jadi putusan ini belum final ya. Kami minta doa dari rekan-rekan agar nanti apabila para terdakwa mengajukan banding, kami mohon doanya, kita mohon agar Tuhan juga memberkati hakim pengadilan tinggi agar menguatkan putusan PN ya. Karena ini belum final, masih ada upaya banding. Kami mohon bantuan rekan-rekan dan media untuk mengawal terus ya. Nanti setelah putusan banding, apabila putusan banding menguatkan putusan PN, para terdakwa mungkin juga kasasi ya. Jadi kasasi pun juga kami mohon agar hakim kasasi juga terbuka hati agar memberikan putusan sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ya. Kami mohon doanya agar, karena hakim ini adalah wakil dari Tuhan, jadi kita percayakan kepada majelis hakim. Terima kasih. Amin. Hakim yang sekarang ini ya, Hakim Wahyu, Hakim Alidi dan Hakim Muhammad Simanjuntak telah menorehkan namanya dalam tinta emas ya, akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa dia mampu memberikan hukuman yang di atas JPU yang mengakibatkan begitu banyak kekecewaan dan kemarahan termasuk dari pihak keluarga, dan juga menangkap rasa keadilan di masyarakat. Jadi ini semua berkat semua orang yang speak up dari media-media, terima kasih banyak, lalu juga sosial media, podcast, ibu-ibu yang ada tadi sampai yang ojol tiap hari mengikuti ini hanya untuk mensupport Joshua dan keluarganya. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh 3 hakim ini akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai sesuatu yang mulia, bahwa sudah melakukan satu putusan yang luhur melampaui dari tuntutan JPU. Dan patut diingat loh, PN Jakarta Selatan belum pernah menjatuhkan hukuman mati untuk 340 kecuali hari ini. Jadi ini adalah hari yang bersejarah yang patut dirayakan menurut Opung Nelson. Walaupun Joshua mati, tapi hukum di Republik Indonesia ini masih hidup. Semoga kita akan selalu
bisa menghidupkan hukum ini. Terima kasih banyak. Tambahan dari saya. Maju Pak Tok. Ada satu tambahan dari saya khusus untuk rekan-rekan sejawat ya. Yang selama ini Tengah aja bang. untuk rekan-rekan sejawat Tengah aja bang. ada satu tambahan untuk para rekan sejawat yang selama ini membela secara buta dengan mengatakan bahwa anak dari klien saya adalah pemerkosa. Kami masih membuka ya permintaan maaf dari kalian secara resmi, khususnya untuk rekan Arman Hanis yang pada tanggal 28 Juli yang bersangkutan mengatakan pasca ekshumasi bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat tidak layak dimakamkan secara kedinasan karena telah melakukan pelecehan seksual di Duren 3. Faktanya apa? Di bulan Agustus terjadi SP3, tidak ada peristiwa pidana. Apa yang dilakukan oleh Arman Hanis? Dia tidak meminta maaf. Justru apa? Seminggu kemudian dia melakukan rilis bahwa lokus dan tempus ternyata di Magelang. Ini juga mereka tidak bisa buktikan. Tidak ada bukti, tidak ada visum, tidak ada jejak DNA. Dan mereka menambahkan narasi dari kesimpulan sesat ya, yang dalam hal ini, dalam hari ini dikatakan oleh majelis hakim bahwa ahli psikolog forensik harus dikesampingkan karena tidak mempertimbangkan hasil psikolog klinis dari keluarga almarhum. Oleh karena itu, dengan tambahan bahwa mereka mengatakan juga bahwa anak dari keluarga korban mengalami ataupun berkepribadian ganda, dan ini menurut kami tidak bisa diterima dengan akal sehat. Oleh karena itu, di depan saya ini ada Ibu Rosti. Ya. Kalau dalam waktu 1 kali 24 jam mereka tidak meminta maaf, saya akan menyerahkan semuanya kepada orang tua korban. Apakah akan ditindaklanjutkan dalam bentuk laporan penegakan hukum. Demikian, terima kasih. Baik, paling akhir, mulai hari ini sampai ke depan tidak ada lagi hukum mandul di Indonesia. Amin. Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kita telah memperoleh bahwa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 adalah negara hukum. Tolong media diingatkan, dibantu ini, tidak ada lagi hukum itu yang mandul ke bawah, tetapi tajam ke bawah atau itu dia. Ini yang kita harapkan ya. Dengan harapan ini hukum itu akan hidup selamanya di bumi Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah hukum, jayalah kita semua. Terima kasih, kita kembali ke sini. Tutup ya. Apa bang? Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Pertama kepada seluruh media cetak dan elektronik termasuk televisi maupun online, termasuk media sosial, karena berkat saudara-saudariku perkara ini bisa terang benderang karena kalian adalah garda terdepan sebagai kontrol sosial. Kami mengucapkan terima kasih atas nama keluarga, semoga Tuhan memberkati. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri karena kalian memberikan atensi yang luar biasa atas perkara ini, sehingga perkara ini pun telah menyita perhatian seluruh umat termasuk dalam dan luar negeri, sehingga majelis hakim pun menggali nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat atau living law, sehingga jadilah putusan hari ini hukuman mati dan hukuman 20 tahun. Kemudian kami juga berterima kasih kepada pemerintah, demikian juga para instansi kepolisian, kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Semoga ke depan tidak ada lagi penindasan kepada masyarakat dan semua orang bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kata orang Barat, honeste vivere, mari hidup jujur dan terhormat dan jangan mengambil hak orang lain. Terima kasih Tuhan berkati.